Selamat siang adik-adik semua. Semoga hari ini adik-adik selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan hari ini kita memasuki materi yang kedua, yaitu terkait dengan mata kuliah travel dokumen. Hari ini kita membahas tentang dokumen berwisata ke luar negeri. Apabila adik-adik nanti berkunjung atau berwisata ke luar negeri, pastilah adik-adik membutuhkan berbagai dokumen-dokumen yang sangat diperlukan untuk sebagai kelengkapan diri untuk memasuki suatu negara lain, dan itu sangat diperlukan untuk menjamin kemudahan-kemudahan yang nanti bagaimana adik-adik itu bisa masuk dalam suatu negara. Nah, ini dalam mata kuliah ini, dalam travel dokumen ini, pada pokok bahasan dokumen berwisata ke luar negeri, tentunya pada era pandemi ini pastinya negara-negara di dunia ini menerapkan kebijakan-kebijakan baru yang sangat ketat terkait dengan isu global. Jadi ini pandemi ini sangat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan yang terkait dengan perjalanan. Jadi khususnya perjalanan lintas negara yang dipastikan atau mungkin berpotensi mendatangkan berbagai macam atau memberikan dampak terhadap negara yang dikunjungi. Jadi setiap negara di dunia ini sekarang ini sudah berupaya untuk merumuskan kembali kebijakan untuk menerima wisatawan atau mungkin orang asing datang ke negaranya, sehingga tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran pandemi yang lebih masif lagi. Jadi seperti itu kebijakan-kebijakan. Jadi beberapa hal yang mungkin bisa dipahami bahwa sebelum adik-adik nanti seandainya nanti melakukan kunjungan atau berwisata atau melakukan aktivitas ke luar negeri, hal-hal yang paling utama untuk diketahui bahwa adalah informasi itu terkait dengan negara itu harus dicari terlebih dahulu sebanyak mungkin agar apa yang kita lakukan di suatu negara itu tidak berbenturan dengan peraturan yang berlaku pada saat itu. Jadi informasi apapun terkait dengan negara itu harus adik-adik pelajari terlebih dahulu sebelum adik-adik melakukan perjalanan ke luar negeri. Jadi itu proses yang harus dilakukan agar nanti perjalanan itu aman, nyaman sampai nanti adik-adik balik lagi ke negara Indonesia ini. Itu seperti itu. Demikian juga kita negara Indonesia juga menerapkan kebijakan yang berbeda di era pandemi ini, tentunya untuk terhadap orang asing. Jadi menurut peraturan terbaru dari gugus tugas COVID-19 nomor 5 tahun 2020 bahwa yang diizinkan untuk masuk ke Indonesia itu untuk sementara ini wisatawan asing tidak diperkenankan terlebih dahulu, karena memang dimungkinkan atau ditakutkan adanya sebuah pandemi di Indonesia. Jadi hanya beberapa orang aja yang memang diizinkan masuk ke Indonesia, dan itu juga harus memenuhi berbagai persyaratan atau protokol kesehatan, sehingga upaya-upaya itu dilakukan untuk mencegah penyebaran pandemi di berbagai wilayah di Indonesia akibat kedatangan wisatawan atau orang asing yang ada di Indonesia, kecuali memang ada urusan-urusan memang sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Jadi seperti itulah dalam dokumen berwisata ke luar negeri ini ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan, harus kita siapkan, harus kita ketahui bahwa terkait dengan peraturan atau surat edaran tentang penanganan, yaitu izin dari gugus tugas COVID terkait dengan beberapa orang yang memang bisa masuk dalam beberapa orang yang bisa masuk ke dalam wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan nomor 5 tahun 2020, yaitu beberapa orang itu terkait dengan tugas seperti misalnya
aparatur sipil negara, kemudian pegawai swasta, kemudian pemilik perusahaan, individu yang membutuhkan bantuan medis, atau mungkin anggota keluarga pasien yang memang ini menjenguk keluarganya di suatu negara. Jadi di Indonesia ini maksudnya. Jadi itu yang memang oleh peraturan nomor 5 tahun 2020 ini diizinkan untuk masuk ke Indonesia dengan ketentuan tersebut. Jadi atau mungkin orang Indonesia yang ingin keluar negeri, jadi itu ada aturan seperti itu. Jadi kalau kita meraih penghargaan wisatawan mancanegara untuk selama ini memang masih belum bisa dilakukan, karena memang secara aturan bahwa aktivitas pariwisata internasional ini masih lockdown, jadi tidak bisa kita menyasar wisatawan dan mancanegara untuk saat ini. Jadi kita ini berfokus pada bagaimana penerapan strategi terkait dengan wisatawan domestik. Jadi perumusan strategi baru yang memang segmennya juga berbeda, yaitu wisatawan domestik. Kita kalau dari peraturan ini tentunya tidak ada namanya wisatawan yang diizinkan masuk ke Indonesia, karena memang sangat terbatas sekali. Kemudian terkait dengan dokumen perjalanan, dari dokumen perjalanan ini sekitar ada 7 dokumen yang perlu disiapkan apabila ada ini ke luar negeri. Dengan ya mungkin untuk sekarang ini untuk mungkin berwisata ke luar negeri, tentunya kalau di Indonesia tidak bisa menerima wisatawan, mungkin di luar negeri masih bisa, mungkin di suatu negara masih bisa menerima wisatawan, mungkin kita ke luar negeri untuk berwisata masih bisa, tapi tentunya dengan berbagai persyaratan segala ini harus dipahami bersama bahwa 7 dokumen ini adalah 7 dokumen yang memang wajib untuk dipersiapkan. Namun mungkin dari pemerintah negara masing-masing memiliki kebijakan khusus dalam artian ada kebijakan terkait dengan pandemi, sehingga setiap negara itu memiliki perbedaan kebijakan terkait menerima orang asing untuk datang ke negaranya, dengan tujuan agar yang mendongkrak pariwisata di negara tersebut. Yang kedua adalah tentunya adalah meningkatkan ekonomi dari negara, karena memang pandemi ini setiap negara di dunia ini mengalami krisis, dan Indonesia sendiri sekarang mungkin pertumbuhannya masih di bawah, kalau beberapa bulan yang lalu kita masih mendengar berita bahwa pertumbuhannya sekitar minus 5%. Jadi mungkin kita masih dalam tataran yang masih krisis, sehingga tentunya mungkin di negara-negara lain juga seperti mengalami kondisi yang tidak jauh berbeda, karena memang semua negara mengalami akibat pandemi ini mengalami krisis yang cukup ekonomi yang seperti itu. Dan ini salah satu upaya yang dilakukan mereka adalah tentunya adalah untuk mendongkrak pariwisata internasional, ya dengan berbagai ketentuan ketat sesuai dengan kebijakan dari masing-masing negara itu sendiri. Kalau kita bicara mau perjalanan ke luar negeri, ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah paspor. Jadi harus memiliki paspor. Paspor itu diperoleh dari kantor imigrasi setempat. Kalau mungkin di sini mungkin di Jember ada kantor imigrasi Jember yang tempat sebagai pengurusan paspor. Jadi di situ bisa mengurus paspor, dan paspor itu berisi data diri kewarganegaraan kita, seperti KTP di luar negeri bertindak sebagai KTP. Jadi seperti dokumen seperti booklet kecil yang berisi tentang informasi data diri kita dalam bentuk bahasa Indonesia dan bentuk bahasa Inggris. Jadi memang itu bahasa Inggris dipergunakan secara umum di luar negeri. Jadi paspor itu berisi identitas kewarganegaraan dari seseorang, jadi seperti itu. Jadi kalau kita bicara paspor itu terbagi beberapa jenis, yaitu paspor biasa, ya seperti untuk kegiatan misalnya kita untuk aktivitas wisatawan atau mungkin untuk bekerja ke luar negeri, kita menggunakan paspor biasa. Kemudian yang kedua adalah paspor e-paspor, elektronik paspor. Paspor ini biasanya digunakan di negara-negara yang sudah maju, sudah menerapkan berbagai teknologi, sehingga dalam satu teknologi itu yang itu memiliki informasi detail tentang
tentang data diri warga negara ini. Jadi itu bisa dipergunakan lintas negara, misalnya di Eropa bisa bergunakan lintas negara, namanya di Amerika. Jadi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perjalanan luar negeri akan semakin memudahkan karena adanya elektronik pasport itu sendiri. Jadi sudah tidak dalam bentuk booklet lagi, namun sudah dalam bentuk elektronik. Jadi setiap negara bisa mengakses data diri dari kewarganegaraan pada saat mereka berkunjung ke negaranya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah paspor dinas. Paspor dinas itu paspor yang dipergunakan untuk melakukan tujuannya untuk melakukan perjalanan dinas. Misalnya dari suatu kementerian untuk melakukan perjalanan ke suatu negara, melakukan misalnya ada tugas dinas untuk melakukan survei atau melakukan analisis atau melakukan kegiatan pameran dan sebagainya atau mengikuti seminar, itu adalah tugas dinas dan itu menggunakan namanya paspor dinas. Paspornya sangat berbeda dengan paspor yang lain karena memang tujuannya untuk peruntukan turis, dan itu ada jenjang waktu tertentu untuk aktivitas, misalnya untuk melakukan kegiatan dinas itu untuk notis tidak dalam waktu yang cukup lama, mungkin ada waktu misalnya untuk mengikuti pameran, mungkin di luar negeri itu selama seminggu, setelah itu balik lagi sesuai dengan durasi waktu yang diperlukan untuk kegiatan dinas. Yang berikutnya adalah paspor diplomatik. Kalau kita bicara paspor diplomatik itu adalah paspor yang diperuntukkan oleh atase suatu negara untuk tinggal di negara yang lain dengan tujuan sebagai perwakilan atau kedutaan besar, misalnya ada kedutaan besar atau mungkin konsulat. Kalau kedutaan besar berada di ibu kota, mungkin konsulat di kota-kota yang besar. Jadi paspor diplomatik ini diperuntukkan bagi orang-orang memang ditugaskan oleh suatu negara untuk melaksanakan aktivitas diplomatik di negara yang lain. Itu tentunya dalam kurun waktu yang cukup lama dan mereka diberikan hak-hak yang khusus sesuai dengan peruntukan sebagai diplomatik karena sebagai perwakilan negara. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah visa. Visa itu adalah berupa stempel izin masuk suatu wilayah negara, di mana negara itu, perwakilan negara itu memberikan sebuah izin visa. Jadi visa ini merupakan izin untuk memasuki wilayah suatu negara. Apabila suatu warga negara itu ingin memasuki negara yang lain, itu harus mendapatkan visa terlebih dahulu, dan mendapatkan visa ini tentunya merupakan proses, artinya tidak semudah mendapatkan izin masuk karena memang semua itu diproses, dalam artian ada tanya jawab di situ, alasan mengapa berkunjung suatu negara, dan apakah ada mungkin surat penjamin, mungkin hal-hal yang terkait dengan detail kenapa melakukan perjalanan ke negara itu, apakah untuk wisata atau untuk bekerja atau hal-hal yang lain. Itu sangat dipertanyakan oleh dari masing-masing kedutaan atau konsulat apabila mungkin kita akan melakukan perjalanan ke negara-negara yang lain. Jadi kita pasti akan ditanya di kedutaan atau konsulat tersebut alasan mengapa melakukan perjalanan itu. Setelah selesai proses tersebut, otomatis kita akan mendapatkan namanya visa. Jadi visa itu izin memasuki karena memang ada alasan, memang benar-benar diperbolehkan oleh perwakilan negara di negara kita, seperti itu. Jadi ada namanya visa, terbagi beberapa visa, yaitu visa turis, kemudian visa on arrival, visa kunjungan keluarga, atau mungkin visa belajar. Jadi ada terbagi karena semua tergantung dari tujuannya. Kalau kita tujuan untuk wisata, namanya visa wisata. Visa on arrival itu pada saat mereka atau kita datang ke suatu negara yang memang menerapkan kebijakan visa on arrival. Jadi seperti itu. Jadi kita pada saat sudah berada di bandara, kita baru bisa mengurus bandara yang di negara yang kita tuju, bisa mengurus visa on arrival-nya di kantor imigrasi yang ada di bandara. Jadi seperti itu prosesnya. Kemudian untuk visa kunjungan singkat atau mungkin menjenguk keluarga atau kolega atau kegiatan bisnis yang mungkin visa itu pun tidak dalam waktu yang lama. Jadi sangat terbatas waktunya karena memang tergantung dari
aktivitas yang kita lakukan di negara yang bersangkutan. Kemudian mengunjungi keluarga tentunya juga sama sesuai dengan tujuannya, entah itu untuk misalnya untuk kesehatan, untuk melakukan check up kesehatan di suatu negara, atau hal-hal yang memang terkait dengan aktivitas keluarga. Jadi tidak butuhkan waktu yang cukup lama seperti itu. Kemudian kalau visa belajar ini butuh waktu yang cukup lama karena memang izin belajar, dan itu terkait dengan proses tadi ya di luar negeri. Misalnya adik-adik nanti setelah lulus kuliah ingin belajar ke luar negeri, itu harus mengurus visa untuk izin belajar dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah exit permit. Exit permit itu dikeluarkan oleh kantor imigrasi tempat. Jadi exit permit itu berupa lembaran yang distempel. Lembaran itu ditempelkan di paspor dengan maksud bahwa si warga negara ini telah memperoleh izin untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Jadi seperti itu. Exit permit ini berupa stempel ya, lembaran dalam suatu lembaran yang berisi tentang keterangan warga negara untuk bisa melakukan kegiatan untuk ke luar negeri. Kemudian dengan masa berlakunya sekitar 3 bulan ya. Kalau kita bicara waktunya, memang exit permit itu 3 bulan. Apabila ada ingin perpanjang lagi, bisa namanya perpanjang lagi. Kemudian yang keempat itu namanya re-entry permit. Re-entry permit itu izin untuk memasuki wilayah. Jadi perjalanan itu diurus wisatawan sebelum melakukan perjalanan. Jadi mungkin kita sudah nanti melakukan perjalanan dengan program yang cukup lama di situ, jadi kita bisa mengurus aktivitas tersebut dengan mengurus terlebih dahulu re-entry permit di negara yang pada saat sebelum kita berangkat. Jadi di kedutaan atau mungkin konsulat itu kita mengurus izin untuk memasuk wilayah tersebut. Jadi kita tidak bolak-balik, karena memang kita sudah merencanakan jauh-jauh hari bahwa kita di negara itu cukup dengan waktu yang cukup lama misalnya, dan kita harus mengurus re-entry. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah surat keterangan fiskal. Fiskal itu pajak. Jadi kita ini mungkin dalam bentuk NPWP. Kita nanti NPWP itu masing-masing warga negara memiliki namanya NPWP, nomor pokok wajib pajak. Jadi kita sudah terdaftar di kantor pajak dengan tujuan bahwa kita ini memang pembayar pajak yang aktif, melakukan pembayaran pajak secara teratur. Jadi dibuktikan dengan kartu NPWP tersebut. Jadi kita ini menunjukkan kartu itu ke kantor imigrasi atau otoritas bandara. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah sertifikat kesehatan. Kalau bicara sertifikat kesehatan, mungkin sekarang ini adalah sangat penting sekali apabila kita akan melakukan sebuah perjalanan ke luar negeri, khususnya ke luar negeri, karena memang pandemi ini mempengaruhi kebijakan perjalanan lintas negara. Jadi surat keterangan kesehatan ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan seluruh tempat, dibuktikan dengan kita swab yang itu menunjukkan bahwa si individu yang bersangkutan itu terbebas dari berbagai macam penyakit. Mungkin salah satunya adalah virus COVID-19. Jadi dengan hasil swab ini mungkin dari otorita atau mungkin perwakilan negara ini pada saat pengurusan visa, jadi ini menjadi sebuah lembarannya dilampirkan dan menjadi pertimbangan bahwa ini warga negara ini tidak membawa atau tidak memiliki riwayat penyakit sehingga yang berpotensi sebagai penyebar di negara yang bersangkutan. Jadi seperti itu. Jadi dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Kemudian yang terakhir adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini sangat diperlukan bagi wisatawan yang bepergian, karena kita tidak akan pernah tahu mungkin ada kejadian apa yang kita alami di negara yang bersangkutan, sehingga negara itu
sehingga kita ini tidak mengalami kesulitan sendiri apabila kita punya asuransi kesehatan di situ. Mungkin kita akan terbantu, misalnya ada kecelakaan, asuransi perjalanan itu misalnya ada kegiatan misalnya kehilangan barang atau mungkin ketinggalan tiket atau kehilangan tiket pesawat dan sebagainya, itu sebagai sarana kita untuk mencegah hal-hal tersebut. Jadi banyak manfaat yang apabila kita mengurus surat asuransi perjalanan. Karena di luar negeri tentunya kita tidak punya saudara atau mungkin kenalan, sehingga kita harus memasuki atau mengurus surat keterangan asuransi perjalanan ini sebagai hal yang utama pada saat kita melakukan perjalanan ke luar negeri. Jadi seperti itu. Dari dokumen ini mungkin ada 7 yang harus dipenuhi. Mungkin ada hal-hal lain terkait dengan kegiatan perjalanan ke luar negeri, itu disesuaikan dengan kebutuhan dari atau kebijakan dari negara yang bersangkutan. Jadi apabila kebijakan suatu negara itu memiliki tambahan dari 7 ini, mungkin ya harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan, sehingga pada saat melakukan perjalanan adik-adik nanti tidak mengalami kendala di pada saat perjalanan atau pada saat di negaranya yang dituju. Jadi seperti itu. Jadi sesuaikan dengan peraturan yang berkembang pada saat itu. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya adalah kita bicara visa ya. Kita visa ini dalam imigrasi ini terkait dengan visa perjalanan orang luar atau terkait dengan wisatawan, itu namanya adalah visa exemption. Visa exemption ini adalah visa pengecualian visa. Jadi di Indonesia ini sudah bekerja sama dengan sekitar 169 negara. 169 negara ini di dunia ini diberikan hak, warga negara ini diberikan hak untuk berkunjung ke Indonesia sebagai wisatawan, dan mereka diberikan kebebasan namanya visa tidak perlu mengurus visa. Jadi tidak perlu mengurus visa. Jadi visa free country. Jadi negara 169 negara ini adalah visa free country. Kemudian sisanya sekitar 124 sisanya di pengurusan ini itu bisa dilakukan di berbagai tempat di Indonesia, di kantor imigrasi setempat. Di Indonesia sekitar 124 kantor imigrasi yang tersebar di Indonesia itu. Jadi semuanya bisa mengurus. Yang pengecualiannya adalah 124 ini itu sekitar untuk pengajuannya sekitar visanya itu sekitar 30 hari. Jadi 30 hari, dan itu bisa diperpanjang lagi 6 bulan, dan dengan minimal 6 bulan valid ya. Paspornya itu kan paspor itu sekitar 5 tahun dan itu valid. Kalau apabila ada adik menjalankan perjalanan dengan durasi misalnya 30 hari, kemudian tidak bisa diperpanjang karena memang waktunya paspor itu berumur kurang dari 6 bulan, jadi tidak bisa diperpanjang lagi. Jadi seperti itu. Dan itu dilengkapi dengan persyaratan berupa tiket pulang pergi. Jadi visa exemption itu visa pengecualian itu adalah visa yang dilakukan dengan memberikan jaminan 30 hari tambahan untuk tidak bisa diperpanjang lagi, dengan persyarat minimal paspor itu masih aktif selama 6 bulan dan dibuktikan dengan tiket pesawat pulang pergi. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah visa on arrival. Kita bicara visa on arrival adalah visa pengurusan visa pada saat di kantor imigrasi setempat, yaitu misalnya di bandara atau di pelabuhan. Jadi visa on arrival ini wisatawan diberikan kemudahan, jadi tidak perlu datang ke kedutaan atau konsulat dari negara kita di luar negeri, tapi bisa langsung mengurus visa on arrival ini di kantor imigrasi setempat yang ada di 124 checkpoint di Indonesia, yaitu di bandara atau mungkin di pelabuhan. Jadi seperti itu. Jadi visa on arrival ini diperuntukkan sebanyak 68 negara. Jadi pembiasaan ini adalah
diberikan 30 hari tambahan. 30 hari jika ingin perpanjang lagi, selama 30 hari tinggal di Indonesia dapat memperpanjang kembali selama 30 hari dengan persyaratan yaitu minimal paspor itu masih berlaku selama 6 bulan dan dibuktikan dengan tiket pulang pergi, tiket pesawat pulang pergi, visa on arrival. Jadi sekitar 58 negara diberikan kebebasan untuk visa on arrival. Kalau di bebas visa yang tadi itu sekitar 169 negara, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah visit visa. Kalau visit visa ini visa kunjungan ya. Jadi kalau kita bicara visa kunjungan ini diberikan oleh konsulat atau kedutaan besar di negara Indonesia di luar negeri dengan jaminan 6 bulan paspor itu masih berlaku, kemudian dibuktikan dengan tiket pulang pergi pesawat, dan itu bisa diberikan selama 60 hari perpanjangan apabila ada keinginan untuk menambah di kantor imigrasi setempat. Jadi 60 hari itu perpanjangan 60 hari dan dapat dilakukan selama 5 kali. Jadi masing-masing penambahannya adalah 30 hari. Jadi visa itu diberikan selama 60 hari dan setelah 60 hari dapat diperpanjang selama 5 kali dan masing-masing perpanjangan itu 30 hari. Jadi seperti itu visit visa. Jadi perpanjangan visit visa itu di kantor imigrasi yang ada di Indonesia, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah multiple visit visa. Kalau kita bicara multiple visit visa, itu di visa ini diperuntukkan untuk berbagai kegiatan, baik itu untuk yang aktivitas orang wisatawan yang sering datang ke Indonesia dengan tujuan untuk bisnis atau mengunjungi keluarga atau mungkin untuk pemerintah. Jadi tujuannya bermacam-macam, jadi digunakan namanya multiple visit visa. Ini diterbitkan oleh kedutaan Indonesia di luar negeri atau mungkin konsulat dengan jaminan paspor minimal 18 bulan. Jadi 18 bulan, kemudian disampaikan juga, dilampirkan juga adalah kopi bank, jadi rekening bank dari yang bersangkutan. Jadi apakah tujuannya untuk bisnis atau tidak itu diketahui dari rekening bank. Kalau memang rekening bank menunjukkan nominal yang sangat tinggi, otomatis kemungkinan adalah bukan untuk mencari pekerjaan di Indonesia. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya dibuktikan dengan tiket pulang pergi, tiket pesawat pulang pergi. Dan yang terakhir adalah re-entry permit, izin untuk masuk ke Indonesia kembali. Jadi mereka sudah mengurus pada saat sebelum berangkat ke Indonesia. Jadi seperti itu. Multiple visa ini selama 1 tahun dan diberikan 60 hari masing-masing dan tidak dapat ditambah atau diperpanjang kembali. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa macam visa dan ditentukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi. Dan untuk tugas adik-adik, tugasnya adalah masing-masing individu. Tugas individu ini adalah membuat atau menganalisis kebijakan perjalanan wisata ke suatu negara. Jadi masing-masing negara itu memiliki kebijakannya sendiri, dan di situ kebijakan itu terkait dengan kondisi yang sekarang ini, yaitu kondisi new normal. Jadi bagaimana suatu negara di dunia ini itu menerapkan kebijakan perjalanan wisatawan asing ke negaranya. Jadi masing-masing berbeda. Kalau di Indonesia sudah menutup, sementara ini masih menutup akses wisatawan mancanegara karena memang dikhawatirkan akan menimbulkan pandemi, menimbulkan klaster-klaster baru di situ. Jadi otomatis sekarang ini masih belum bisa menerima wisatawan mancanegara. Mungkin di negara-negara lain, entah di Eropa, Asia, atau mungkin di Amerika, itu masih mengizinkan warga negara asing untuk berkunjung ke negara sebagai wisatawan. Nah, ini mungkin penerapan kebijakan yang berbeda-beda. Nah, ini sebagai tugas individu, masing-masing anak memiliki peluang untuk menganalisis satu negara. Jadi masing-masing anak
dengan satu negara, dianalisis apa sih kebijakan dari negara yang bersangkutan ini di era yang sekarang ini. Bagaimana mereka menerima wisatawan untuk datang ke negaranya sebagai ya karena memang tujuannya adalah menambah devisa negara, karena wisatawan sebagai devisa negara, sumber devisa negara, otomatis mereka berupaya untuk menarik wisatawan mancanegara sebanyak mungkin di era pandemi, namun dengan ketentuan mungkin ada protokol kesehatan yang harus dipenuhi atau mungkin hal-hal yang lain mungkin yang bisa peraturan baru yang mungkin diterapkan di negara ini. Jadi tugasnya seperti itu, dan tugasnya dikumpulkan di minggu depan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.